Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang pertama dan yang paling utama adalah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan Allah senantiasa mencatat sebagai amal kebaikan kita yang bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita senantiasa bersolawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa sholawat yang kita lantunkan Allah mencatat bahwa kita adalah salah satu hamba yang cinta pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya cinta yang mau mengorbankan diri kita untuk senantiasa berusaha meneladani Rasulullah, berusaha untuk senantiasa itba, mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasulullah pada kita. Sehingga ketika kita mempertahankan sunnah, ketika kita mempertahankan perbuatan kita, amal perbuatan kita sesuai yang dianjurkan Rasulullah, semoga amalan yang kita lakukan itu Allah ridha karena satu, niat kita sudah lurus. Nah, syarat diterimanya amal perbuatan apa Bapak Ibu? Niat yang lurus lillahi ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, sesuai aturan. Aturannya seperti apa? Aturan yang dicontohkan ataupun yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita sudah melakukan perbuatan yang telah sesuai, harapannya Allah ridha dan Allah menerima apa yang kita lakukan. Targetnya itu. Kita puasa Ramadan, target kita akan menjadi lebih baik. Kalau kemarin saya sampaikan, dari ulet bisa menjadi kupu-kupu, dari orang yang kurang baik atau bahkan orang yang tidak baik, harapannya akan menjadi insan yang lebih baik. Nah, Bapak yang kula hormati, segede ingkang kula aturaken bab-bab ingkang ageng sampun disampaikan oleh bapak-bapak ustadz yang lain. Tentu seperti Ustadz Sigit, Ustadz Marzuki, Ustadz Aziz sudah menyampaikan seperti dengan bulldozer ataupun dengan pacul ataupun dengan alat-alat yang lain agar bisa mengupas, bisa menuntaskan pemahaman agama kita. Segede ngagem pacul atau cangkul napa gratul sithik dalam sampai agen, mudah-mudahan dengan sedikit yang kami sampaikan ini bisa membawa mengingatkan kita bahwa sebentar lagi kita akan lebaran. Ajeng bodoh. Persiapanin apa Ibu Bapak ketika kita akan lebaran? Napa? Baju baru? Napa toples baru? Napa rengginan dijemur yen dipepes sesuk dilebokke ten toples kongguan. Nyebut merek nih.
Napa-napa persiapan kita menjelang lebaran iku napa? Lebaran menawi mboten salah benjang sareng nggih kaya Pak Gun wingi 1 Syawal. Muhammadiyah sampun mengeluarkan maklumat bahwa 1 Syawal jatuh di hari Jumat. Sehingga malam Jumat itu malam terakhir sholat lail nggih. Malam Kemis terakhir sholat tarweh, terakhir sholat lail. Nggih mboten? Sholat lailnya terakhir malam sampai mati. Ngoten ta? Targetnya bahwa kita berbuat kebaikan, menegakkan Islam itu mau susah dangu-dangu, namung sampai mati mawon. Niku. Nah, Bapak yang hormati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundhut wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Napa sik munggal ibu menawi wonten kata-kata mekaten? Sapa sik mati? Gitu. Mesti terus sapa sik mati ya? Ngoten ta? Angger dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sapa sik mati? Bedane menawi kita kumpulan RT napa kumpulan pengajian nika wonten sik ngaca arisan, sik ngebuk sapa? Nah, kalau kita ingat bahwa sebenarnya arisan niku kaya nggo pembelajaran kita. Loh, ae dhewe iki orang-orang yang ada di kaleng ataupun yang di botol itu ya kita semua anggota pengajian itu. Ketika namanya dikeluarkan, sapa sithik ya iki? Wakidi sithik Pak Aziz sithik ya. Pak Wiono sithik ya sik ngebuk, mboten sik mati. Sik ngebuk. Mungkin terus aja ngetutke mulai. Oh, wingi Wakidi berarti sesuk Aziz. Oh, sesuk terus Pak Marzuki. Oh, sesuk sanesipun Pak Wiono. Urut. Anggota arisan misalkan 5, ya paling nek pengajiane seminggu sekali, ya 5 minggu pun telas. Artinya apa? Hidup yang kita lakukan di dunia itu hanya sebentar sekali. Seperti layaknya arisan dikala kita kumpulan. Ming gentenan le metu. Mula ambulan Pakem Binangun menika wonten tulisane saiki aku sesuk kowe. Napa pripun niku tulisane? Nah. Rak nggih ngeri to niku saiki aku sesuk kowe. Napa saiki kowe sesuk kowe meneh katanya. Monggo ikhlas kula. Monggo ikhlas. Sehingga dikala usia kita, waktu kita yang diberikan Allah itu hanya sesaat, itu semaksimal kita memanfaatkan waktu yang sesaat itu. Kita sudah tidak bisa mengulangi waktu sahur tadi pun boten saged. Mau sahure nganggo sambel apa nganggo lodeh, sambel apa masih ingat, tapi kita tidak bisa mengulangi lagi waktu yang sama. Artinya ketika kita bisa mampu mengulangi lagi, introspeksi itu yang bisa kita lakukan. Oh, kok iki perutku mules, berarti aku maem sahur mau mergo kokean sambel bahasane. Ketika kita mampu mengintrospeksi diri, oh, aku ki mau ki ngene mergone ngene, ada sebab, ada akibat, ada sebab. Kita mau merubah. Aku mek perutku enggak mules, besok lah aku sahur tidak akan pakai sambal yang banyak. Tapi kita tidak bisa mengulangi sahur yang tadi pagi mboten sakit. Artinya Ramadan yang kita lakukan ini, puasa yang kita lakukan ini, jangan sampai sama dengan Ramadan tahun lalu. Tesih kemutan mboten.
Ramadan tahun lalu itu apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kami lakukan, yang kami infakkan, yang kami perbuat, kadang kita masih ingat, tapi kita tidak bisa kembali ke zaman lalu itu. Nah, dikala kita mengetahui bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai, Allah paring pemut dumateng kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Artosipun, dan bersegeralah kamu, wasari'u, bersegera, illa kepada maghfiratun, ampunan, man dari rabbikum, Tuhan kalian, wa jannah, dan surga, arduha, luasnya, as-samawat, langit ataupun jamak itu ya, wal ard, dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kuncinya apa? Wasari'u, bersegera, dang, cekat. Tradisi kita di lebaran kalawahu, ketika kita lebaran, ketika kita bodoh, semua yang kita temui itu mengakui kesalahannya. Nggih napa mboten? Semua mengakui kesalahannya dan semua membuka diri untuk memberikan ampunan. Itu tradisi yang baik banget. Tradisi yang mampu mengembalikan kita kepada fitrah. Idul Fitri. Idul itu kembali. Kula niku nek ngidul mulai. Pak Ajis niku nek ngidul niku nggih mulai. Idul Fitri, fitrah, artinya apa? Kembali kepada fitrah manusia. Dan jadi menungso menika fitrahipun suci. Lingkungan yang pertama kali yang merusak, yang menjadikan Islam Majusi Nasrani itu adalah lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah keluarga. Lingkungan yang pertama adalah keluarga. Sehingga kalau Pak Aziz kemarin menyampaikan bahwa pendidikan itu diawali dari keluarga, itulah yang akan membentuk anak kita, putu kita, cucu kita, itu akan menjadi Islam ingkang leres, napa akan menjadi Islam ingkang namun biasa, atau bahkan keluar dari agama Islam, sangat bisa. Sehingga wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah, kita bersegera menuju kepada ampunan Allah. Syarat minta ampun kepada Allah, syarat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita lalai, ketika kita melakukan kekurangan atau berlaku dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha itu yang dianjurkan atau yang diperintahkan. Astaghfirullahaladzim, salah satu kalimat ketika kita meminta ampun kepada Allah atas kelalaian kita. Akan tetapi ketika kita melakukan perbuatan yang zalim, perilaku yang berdosa, yang bersalah kepada orang lain, kita tidak cukup untuk istighfar saja. Tidak cukup dengan istighfar saja. Akan tetapi harus ada ikrar bil lisan, ada ucapan, ada pengakuan yang diikhlaskan oleh saudara kita yang kita zalimi itu tadi. Misalkan kula kali Pak Aziz ya paling mboten kedah ketemu njaluk ikhlasnya Pak Aziz agar dosa-dosa kula diampuni, dimaafkan. Ya lek padha-padha sik enom akeh dosane. Bener napa mboten wong enom akeh dosane? Biasane dongaken ngoten niku. Sehingga monggo silaturahmi itu penting.
silaturahmi itu masih dianjurkan. Silaturahmi itu tradisi yang sangat baik. Karena gara-gara kotaan ini njaluk ngoporon kok bisa sambil di kamar mandi lho, Bu. Karo bibake bab ibuke sungkem kok ibuke nang dalem sik sungkem sik matur sik karo turu sik nang kamar mandi. Bisa terjadi gara-gara HP. Dengan HP permintaan maaf 00 yo Lek, 00 yo Lek, dan lain sebagainya. Cukup WA disebarkan kemanapun. Akhirnya mengurangi makna silaturahmi. Monggo dari takmir masjid, dari padusunan Padasan, kita tetap akan mengadakan sawalan seperti tradisi yang kita lakukan dengan ngempal bareng, kumpul bareng, bertangis-tangisan. Wakidi mawon ketika salaman Pak Wiono iso nangis. Napa mulai ibu-ibu rata-rata do nangis kabeh, mengakui kesalahannya, mengakui kekurangannya, mengakui lain sebagainya. Indah sekali saat itu. Merupakan hari kaya-kaya hari kemenangan. Tapi menang saking nopo ngoten lho. Kemenangan itu kalau kita memang mengalahkan, kita mengalahkan apa mboten? Selama 1 bulan kita ngekeng, kita menahan hawa nafsu kita. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu kalih keluarga, lan napa mawon. Kita berusaha mengekang. Apakah kita sudah menang? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Sehingga wasari'u, monggo ketika kita sudah sadar diri bahwa kekuranganku di Ramadan yang kami lakukan, yang saya lakukan ini kok A, B, C dan masih banyak lagi, kita kembali kepada bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa salah satunya penjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melantunkan doa tapi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Kayak ini kita membaca cerita bahasa Inggris, lancar maca bahasa Inggris, tapi kita tidak tahu artinya. I love you misalkan, napa artinya? Napa? Aku sayang kamu. Mergo kita tahu. Tapi ketika kita membaca bahasa Inggris, membunyikan kalimat Inggris yang kita tidak tahu mananya, apakah kita paham? Mbah Inem misalkan I love you, tahu enggak? Nah itu contoh yang simpel. Begitu juga Ramadan yang kita tegakkan, Ramadan yang kita semangati diri kita untuk membaca Al-Quran, jangan sampai hanya membekas ketika kita membunyikan tulisan Arab di dalam kitab Al-Quran. Akan tetapi monggo kita sama-sama meningkat bahwa selain membunyikan, membaca ayat-ayat Al-Quran, kita berusaha untuk memahami. Kita berusaha untuk memahami apa yang kita lantunkan, termasuk bacaan sholat. Ketika kita sholat, kita paham terkait dengan bacaan-bacaan yang kita suarakan, yang kita batin, yang kita lantunkan. Monggo kita sareng-sareng ampun ngantos Syawal nanti yang bermakna meningkat, justru semua kegiatan-kegiatan Ramadan itu rontok di 1 Syawal. Semangat ngaji insya Allah monggo kita sareng-sareng kita jagi. Semangat untuk sholat di masjid monggo sareng-sareng kita tegakaken, kita bersemangat. Kula nasihatin kula kiyambak lan jamaah sami monggo kita sareng-sareng menegakkan budaya ataupun istiqomah ibadah Ramadan ketika nanti di Syawal.
Seandainya ada kekurangan yang kita lakukan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita bersegera, wasari'u, kita bersegera. Itu ibu bapak yang saya hormati, sekedhik ingkang kula aturaken nggih mboten sekedhik, ternyata nggih pun 15 menit. Kita sampaikan, mudah-mudahan pagi hari ini mampu menggugah kita persiapan Idul Fitri samangke Syawal nanti bukan opor, bukan lontong, bukan rengginan, bukan rempeyek, tapi membuka hati kita untuk memberikan maaf dan meminta maaf. Kita bersegera memberikan ampunan dan meminta ampunan kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mampu. Nika ingkang kula aturaken kupat duduhe santen. Menawi lepat nyon ngapunten. Pun ajeng lebaran tak biasane kupat itu. Mugi-mugi enten manfaatipun, kirang lan langkungipun nyon ngapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita pengkasihkan di lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.